Halo Sobat Bola sekalian, kalau kita bicara tentang jersey klub sepak bola, pastinya jadi suatu hal yang sangat menarik. Karena bisa dibilang bahwa jersey ini merupakan salah satu komponen yang paling utama dari sebuah klub sepak bola. Walaupun penggunaan utamanya adalah sebagai seragam tanding, tapi fungsi jersey saat ini udah lebih daripada itu. Karena jersey ini bisa mewakili identitas, berpengaruh pada kenyamanan, performa, bahkan jadi barang utama dalam sebuah merchandise komersial. Artinya baik buruknya jersey yang dibuat pastinya bakal sangat mempengaruhi terhadap dampak dari penggunaannya. Dan sekarang di libur kompetisi ini, klub-klub dari Super League pastinya lagi sibuk menyiapkan jersey barunya untuk musim depan. Salah satu klub yang paling serius menyiapkan jersey-nya di libur kompetisi sekarang adalah Persija Jakarta. Karena gak main-main, mereka saat ini baru aja secara resmi mengumumkan kerjasamanya dengan aparel baru. Yang bisa dibilang langkah Persija ini mengikuti langkah yang sebelumnya udah dilakukan oleh sang rival Persib Bandung. Karena yang saat ini mereka ajak kerjasama merupakan aparel internasional asalnya dari Jerman bernama Adidas. Wow. Cuma dibalik kerjasama yang baru aja mereka lakukan, gak sedikit netizen yang pada akhirnya berdebat untuk membandingkan kualitas kerjasama antara Persija dengan Adidas dan kerjasama antara Persib dengan Kelme. Karena mereka adalah dua klub rival yang di musim depan bakalan sama-sama pakai aparel internasional. Maka atas perdebatan tersebut tentunya menarik untuk kita bahas topik ini. Kita kenali bagaimana kerjasama yang mereka lakukan, sampai nantinya kita cari tahu mana kerjasama yang sebenarnya lebih ideal antara Persib dan Persija. Pokoknya ini jadi bahasan yang seru banget. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi memang baru aja sebelum kita bikin video ini, Persija Jakarta secara resmi memperkenalkan Adidas sebagai mitra aparel mereka untuk musim depan. Kehadiran Adidas ini tentunya sebagai pengganti aparel Persija sebelumnya yaitu Juaraga yang memang kontraknya udah habis. Langkah yang Persija lakukan juga bisa dibilang jadi langkah yang sangat besar. Karena mitra aparel ini memang punya pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan klub tersebut. Dengan kerjasamanya bersama Adidas, artinya Persija mengalami kenaikan kualitas mitra aparel yang cukup signifikan. Sehingga memang ada banyak manfaat yang mereka dapatkan, mulai dari kualitas jersey itu sendiri hingga nilai merek yang mereka miliki. Nah, ada banyak juga perdebatan terkait tingkat kemitraan yang dijalani antara Persija dengan Adidas. Karena pada dasarnya, khusus untuk Adidas dan beberapa aparel besar, mereka memang punya beberapa kasta kemitraan yang membedakan nilai ataupun kualitas dari kerjasama yang dilakukan. Yang hal itu memang bertujuan supaya menjaga nilai eksklusivitas dari kerjasama yang Adidas lakukan. Kurang lebih ada sekitar 3 tier utama dari tingkat kemitraan yang Adidas miliki. Mulai dari tier pertama atau tier 1, ini merupakan tingkatan tertinggi dari kerjasama yang Adidas lakukan. Bisa dibilang hanya klub atau timnas yang levelnya kelas tinggi aja yang bisa ngelakuin kerjasama di level ini. Contoh kayak Real Madrid, Manchester United, Bayern Munchen, Juventus, atau kalau timnasnya ada timnas Argentina, Jerman, Jepang, dan lain sebagainya. Keuntungannya dari segi desain, mereka bisa bikin desain eksklusif yang gak terpatok dari desain template. Kemudian akses penjualannya juga didistribusikan ke toko Adidas di seluruh dunia. Bahkan mereka juga bisa ada kerjasama tambahan bukan hanya untuk jersey dan atribut penting lainnya, tapi juga bisa dari segi lifestyle. Kemudian tier 2, ini untuk kategori lokal elite clubs. Biasanya ini ditujukan buat klub legendaris yang punya basis supporter fanatik besar atau berada satu tingkat di bawah tier pertama tadi. Tapi cakupannya cuma fokus di wilayah regional atau negara asal. Contoh kayak Newcastle United, AS Roma, Celtic, Boca Juniors, dan lain sebagainya. Dari segi desain sebenarnya bisa dapat desain khusus, tapi modifikasinya terbatas dan harus bisa sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh Adidas. Penjualannya juga gak secara masif di seluruh dunia, melainkan cuma terbatas di beberapa wilayah atau benua tertentu yang potensial. Kemudian, untuk tier 3, ini biasanya diisi sama klub-klub yang masih berkembang dan pasarnya memang dianggap belum cukup kuat buat melakukan produksi massal berskala global. Biasanya, kategori ini terdiri dari klub menengah ke bawah Eropa, bahkan klub dari benua lain termasuk di Asia Tenggara itu masuk ke tier 3 ini.
Bentuk kerjasamanya jelas lebih rendah daripada Tier 1 dan 2 tadi. Artinya dari segi desain pastinya pakai desain template dasar dari katalog Adidas yang dimodifikasi itu paling cuma warna, kerah, atau sedikit detail yang disesuaikan sama identitas klub. Dan dari segi penjualan, aksesnya juga cuma terbatas di wilayah klub tersebut. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan Persija Jakarta, bisa kita pastikan bahwa kerjasama yang mereka lakukan dengan Adidas termasuk dalam kategori Tier 3. Kalau ada yang bilang Persija pakai Tier 2, itu jelas keliru. Gua jamin keliru. Kenapa? Karena kriteria untuk sebuah klub bisa masuk ke dalam Tier 2 ini dalam kerjasamanya bareng Adidas itu sangat berat. Adidas itu mengharuskan buat klub tersebut memiliki nilai komersial yang nilainya jutaan euro. Angka penjualan jersey originalnya harus bisa nyentuh angka ratusan ribu di setiap musimnya dan harus punya daya tarik historis yang masif. Nah, untuk Persija, nilai komersial mereka jelas belum ada di angka jutaan euro. Daya tarik historis oke lah mereka punya. Tapi angka penjualan jersey-nya jelas jauh dari angka yang Adidas harapkan. Bayangin di Shopee aja, jersey original Persija musim kemarin cuma kejual seratusan pieces. Maka sangat mustahil dengan angka penjualan segitu untuk Persija bisa mendapatkan Tier 2 dari Adidas. Ditambah lagi di Asia Tenggara masih banyak didominasi oleh jersey KW. Yang hal itu bikin profitabilitas penjualan jersey original gak cukup kuat buat menjustifikasi investasi Adidas ke Tier 2. Dan Adidas juga gak mau sembarangan. Mereka brand besar yang gak bakal mudah buat digoda dengan hal apapun jika klub tersebut belum mencapai kriteria minimal yang seharusnya. Karena pada dasarnya ini dilakukan demi menjaga eksklusivitas brand mereka sendiri. Bayangin kalau mereka aturannya gak ketat. Ada banyak klub yang gak sesuai sama kriteria minimal. Maka kerjasama serta nilai dari brand Adidas sendiri pasti bakal hilang eksklusivitasnya. Jersey Adidas gak bakal lagi berharga dan mewah kayak sekarang karena longgarnya dan banyaknya kerjasama yang gak dilakukan sebagaimana mestinya. Jadi jelas ya, gua rasa gak perlu ada perdebatan antara tingkatan kerjasama yang Persija lakukan dengan Adidas. Nah, sekarang kita bandingkan antara kerjasama yang Persija lakukan bersama Adidas dengan kerjasama yang jauh lebih dulu Persib lakukan bersama Kelme. Biar lebih objektif, kita harus lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari segi keuntungan finansial klub, biasanya kontrak komersial Tier 3 Adidas ini sangat bergantung pada hasil penjualan jersey nantinya. Karena pemasukan untuk klub itu dominan berasal dari bagi hasil royalti penjualan jersey. Kenapa demikian? Karena itu bagian dari bentuk tingkatan kerjasama paling rendah yang ada di Adidas. Pada dasarnya ada ratusan klub yang melakukan kerjasama ini. Dengan jumlah sebanyak itu tentunya mereka juga gak bisa berharap lebih untuk ada keuntungan khusus yang bisa mereka dapatkan. Sedangkan untuk Persib Bandung dengan Kelme memposisikan Persib sebagai mitra utama mereka di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Mereka berani memberikan nilai kontrak komersial dengan harga yang kompetitif. Karena tujuan mereka bukan cuma ngambil keuntungan, tapi memang mereka juga ada dalam proses untuk menggeser dominasi pasar yang udah ada sebelumnya. Makanya mereka berani jor-joran dan ngasih yang terbaik buat Persib karena ada keuntungan yang juga bisa mereka dapatkan dari kerjasamanya bareng Persib. Kemudian dari segi desain dan eksklusivitas, Persija tentunya harus tunduk sama template teamwear massal dari katalog Adidas Global. Bisa ada ruang modifikasi, tapi tentunya sangat terbatas. Bahkan sponsor di jersey juga diatur cukup ketat, ada batas maksimal jumlah logo sponsor dan juga ukuran supaya desainnya nggak merusak identitas 3 garis Adidas. Yang hal itu bisa jadi berdampak terhadap kerjasama sponsorship Persija yang mungkin nilai komersialnya nggak ada dalam nilai yang maksimal seperti biasanya karena keterbatasan pemasangan sponsor di jersey. Sedangkan Persib, mereka punya kendali penuh dalam hal desain jersey. Mereka punya banyak ruang kreasi buat menjadikan jersey tersebut benar-benar sesuai dengan identitasnya. Dan sponsor juga nggak ada batasan yang terlalu ketat. Walaupun dari segi estetika jelas berkurang, tapi di sini Persib bisa dapat keuntungan yang lebih penting, yaitu dari segi komersial yang maksimal. Ditambah lagi karena kerja sama Persib dengan Kelme ini langsung dari pusat, maka jersey Persib juga gak cuma dijual lokal di Indonesia, tapi juga disebarluaskan di banyak store official Kelme di seluruh dunia, termasuk yang ada di Spanyol. Yang hal tersebut tentunya bikin potensi keuntungan buat Persib jadi lebih besar. Jadi memang bisa dibilang kerja sama Persib dan Kelme jauh lebih menguntungkan ketimbang Persija dengan Adidas. Karena di mata Kelme, Persib adalah aset terbesar buat mereka khususnya di pasar Asia. Bahkan Kelme juga berani ngasih margin keuntungan bersih yang besar buat Persib dari setiap penjualan jersey-nya
Sebaliknya, Persija di mata Adidas Pusat cuma salah satu dari ratusan klub tier 3 dunia yang udah lebih dulu pakai template massal mereka. Seandainya Persija gak kerja sama dengan Adidas pun, pastinya itu juga gak akan berdampak besar terhadap stabilitas pasar yang Adidas miliki. Paling yang jadi keunggulan buat Persija adalah dari segi gengsi. Karena siapa sih yang gak tahu brand garis 3 ini? Lihat nama dan logonya aja, pasti otak kita langsung connect sama kualitas. Dan gengsi ini bermanfaat buat mereka narik pasar secara instan, baik itu meningkatkan penjualan jersey, dan bisa juga jadi magnet buat para sponsor yang brandnya pengen bersanding dengan brand kelas dunia. Jadi itu penjelasan terkait kerjasama antara Persija dengan Adidas dan Persib dengan Kelme. Pada dasarnya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tujuan yang diraih keduanya juga sama-sama bagus. Yang paling penting sekarang adalah bukan berdebat tentang siapa yang lebih baik, tapi tentang gimana caranya untuk Jackmania nantinya bisa melariskan jersey Persija seperti apa yang Boboto lakukan kepada jersey Persib. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!